Setelah sekitar 1,5 tahun disandra oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua, pilot Susi Air Philip McMertens akhirnya berhasil dibebaskan. Bebasnya Philip tak lepas dari negosiasi panjang dan pendekatan lunak atau soft approach dari TNI Polri. Hingga akhirnya para petualang KKB yang semula ingin menjadikan pilot asal Selandia Baru itu sebagai alat tawar kemerdekaan Papua tergerak membebaskannya dengan alasan kemanusiaan. Lantas apa itu soft approach dan mengapa pendekatan ini menjadi penting dilakukan dalam negosiasi, terutama operasi pembebasan sandera? Satgas Damai Kartens yang merupakan tim gabungan TNI Polri Sabtu 21 September 2024 mengungkapkan, Philip berhasil dibebaskan dan dijemput tim gabungan di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Duga, dan langsung diterbangkan menuju markas Komando Brimob Batalion B Timika. Selanjutnya, Philip langsung diterbangkan ke Jakarta dan sampai di Lanut Halim Perdana Kusuma pukul 22.35 waktu Indonesia Barat untuk kemudian diserahkan ke Kedutaan Besar Selandia Baru. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu 21 September mengungkapkan, ada proses negosiasi yang sangat panjang hingga akhirnya pilot Susi Air Philip McMertens dibebaskan oleh KKB. Kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif, sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandra. Hingga proses panjang yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, saya kira sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi. Lantas apa itu pendekatan lunak atau soft approach yang digunakan oleh Satgas Damai Kartens hingga akhirnya berhasil membebaskan pilot Susi Air dari KKB? Melansir Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, penanganan dan penanggulangan aksi terorisme di Indonesia dilakukan dengan dua macam pendekatan, yakni hard approach atau pendekatan keras dan soft approach atau pendekatan lunak. Pendekatan keras bercirikan penindakan bersenjata terhadap organisasi teror melalui kekuatan militer. Sedangkan pendekatan lunak lebih mengedepankan tindakan yang terintegrasi dan komprehensif dalam menangani masalah radikalisme. Pendekatan lunak juga menggunakan cara-cara persuasif, dialog, dan mengajak keterlibatan masyarakat dalam menangkal paham radikalisme. Menurut mantan negosiator Sandra FBI, Chris Voss, pendekatan emosional menjadi salah satu cara efektif dalam metode soft approach. Dalam pendekatan ini, negosiator harus bersedia terlebih dahulu mendengarkan kemauan dari penyandra menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Meski demikian, bukan berarti setelah mendengar lantas langsung mengikuti kemauannya. Oleh karena itu perlu kesabaran dalam pendekatan soft approach. Tidak heran jika proses negosiasi dengan pendekatan ini berlangsung lama, seperti dalam kasus pembebasan pilot Susi Air. Terlebih awalnya pihak KKB ingin menjadikan Philip McMertens sebagai alat tawar-menawar dengan pemerintah Indonesia guna mendapatkan kemerdekaan. Selain itu, saat negosiasi juga perlu diperhatikan faktor-faktor lainnya, seperti kedekatan emosional. Dalam kasus pilot Susi Air, pendekatan melalui tokoh-tokoh adat dan gereja menjadi kunci keberhasilan dari berhasilnya negosiasi. Hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto dalam keterangannya Sabtu 21 September di Jakarta. Dalam proses negosiasi, saya perlu sampaikan bahwa keterlibatan tokoh adat, keterlibatan tokoh masyarakat, keterlibatan gereja, semuanya sangat mempengaruhi dalam proses pembebasan ini. Adapun pendekatan soft approach semacam ini sebenarnya bukanlah hal baru bagi pemerintah Indonesia. Pada tahun 2005 misalnya, Indonesia memiliki pengalaman membebaskan seorang WNI yang disandra kelompok Abu Sayyaf di wilayah Filipina Selatan. Saat itu negosiasi dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Purnawirawan Benny Mamoto. Pada 2005, Benny Mamoto ditunjuk Kapolri saat itu Jenderal Dai Bahtiar untuk membantu operasi yang bersifat rahasia. Mereka ditugaskan membebaskan 3 orang anak buah kapal Bonggaya 91 yang diculik kelompok Abu Sayyaf. Benny yang saat itu masih aktif di kepolisian dan bertugas di Interpol berhasil membebaskan 1 dari 3 WNI yang disandra Abu Sayyaf. Adapun 2 sandera sudah dibebaskan terlebih dahulu melalui operasi militer Filipina. Hasilnya setelah negosiasi selama 3 bulan, 3 WNI tersebut berhasil dibebaskan. Catatan Benny dari keberhasilan kala itu, seorang negosiator dapat menggunakan berbagai isu untuk mempengaruhi para penyandra seperti isu kemanusiaan, keluarga, hingga keagamaan. Keberhasilan pemerintah membebaskan pilot Susi Air Philip McMertens ini tentunya merupakan suatu prestasi dari pendekatan lunak yang dilakukan oleh Satgas Damai Kartens. Ini membuktikan alih-alih senapan serbu dan timah panas,
Dalam sejumlah situasi, dialog dapat menjadi senjata ampuh dalam operasi pembebasan sandera. Pendekatan kemanusiaan semacam ini tentu diharapkan bisa jadi contoh dalam penanganan kasus serupa di masa depan. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apa pendapat kalian terkait keberhasilan Satgas Damai Kartens membebaskan pilot Susi Air tanpa kekerasan?